Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnawati dengan NIM R1C123083. Baik, saya akan memaparkan materi tentang dampak penambangan dan penggunaan batu bara. Langsung saja, yang pertama itu pendahuluan. Batu bara merupakan sumber energi fosil yang terbentuk dari sisa tumbuhan purba yang mengalami proses pengambutan dan pematangan selama jutaan tahun. Di Indonesia, batu bara masih menjadi sumber energi utama untuk pembangkit listrik dan industri. Namun, proses penambangan serta penggunaannya menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan, kesehatan, dan sosial ekonomi. Dampak penambangan dan penggunaan batu bara. Batu bara merupakan sumber energi fosil utama yang banyak digunakan di Indonesia, terutama untuk pembangkit listrik dan industri. Namun, mulai dari proses penambangan hingga pemanfaatannya, batu bara menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak tersebut secara menyeluruh. Kedua itu ada dampak lingkungan penambangan. Penambangan batu bara, khususnya metode tambang terbuka, menyebabkan perubahan besar pada lingkungan fisik. Pembukaan lahan mengakibatkan hilangnya vegetasi alami dan habitat fauna. Struktur tanah terganggu sehingga meningkatkan risiko erosi dan longsor. Bentang alam berubah menjadi lubang, tambang, dan timbunan. Jika reklamasi tidak dilakukan, lahan pasca tambang berpotensi menjadi lahan kritis yang tidak produktif. Dampak terhadap air. Penambangan batu bara dapat menghasilkan air asam tambang AAT yang terbentuk akibat oksidasi mineral sulfida seperti pirit. Air asam tambang memiliki pH rendah dan mengandung logam berat yang berbahaya. Dampak meliputi pencemaran sungai, danau, dan air tanah, kematian organisme perairan, serta penurunan kualitas air untuk kebutuhan masyarakat. Selain itu, sedimentasi dari aktivitas tambang menyebabkan pendangkalan sungai dan meningkatkan risiko banjir. Dampak terhadap udara. Aktivitas penambangan seperti pengeboran, peledakan, pembuatan, dan pengangkutan batu bara menghasilkan debu. Debu ini mencemari udara dan dapat terhirup oleh masyarakat sekitar. Selain itu, gas metana yang terlepas dari lapisan batu bara serta emisi alat berat terlepas dari lapisan batu bara berbahan bakar diesel memperburuk kualitas udara dan berkontribusi terhadap efek rumah kaca. Dampak sosial penambangan. Kegiatan penambangan batu bara membawa perubahan besar pada kehidupan sosial masyarakat sekitar. Terjadi peralihan mata pencaharian dari sektor pertanian ke pertambangan. Konflik lahan antara perusahaan tambang dan masyarakat sering muncul. Selain itu, pencemaran lingkungan berdampak pada kesehatan masyarakat seperti meningkatnya penyakit pernapasan dan gangguan kulit yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup. Dampak penggunaan batu bara. Penggunaan batu bara terutama pada pembangkit listrik tenaga AP, PLTU menghasilkan emisi gas buang seperti karbon dioksida CO2, sulfur dioksida SO2, dan nitrogen oksida NO. Emisi ini menyebabkan pemanasan global, hujan asam, dan pencemaran udara. Abu hasil pembakaran batu bara juga berpotensi mencemari tanah dan air jika tidak dikelola dengan baik. Upaya mitigasi. Untuk mengurangi dampak negatif batu bara, diperlukan upaya mitigasi yang terpadu. Reklamasi dan revegetasi dilakukan untuk memulihkan lahan bekas tambang. Pengolahan air asam tambang dilakukan dengan sistem netralisasi dan kolam pengendapan. Pengendalian debu dan emisi gas dilakukan melalui teknologi filtrasi dan pembakaran bersih. Selain itu, pengembangan energi terbarukan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Nambangan dan penggunaan batu bara memberikan manfaat ekonomi dan energi, namun juga menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, air, udara, dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pengolahan batu bara harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan serta memperhatikan aspek sosial dan kesehatan. Baik, itu saja presentasi hari ini. Saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.